yang manual untuk periksa DJJ. Kalau ini namanya Doppler ya. Biasanya sekarang bentuknya lebih simple, ini lebih besar. Nah, kita tempel di punggung, kemudian kita dengar. Ini tidak boleh disentuh. Ya, kalau disentuh nanti suaranya berkurang, hambatan suaranya. Jadi tempel, baru kita pegang tangan ibu yang ini. Tangan yang satunya memegang nadi ibu. Jadi tempel begini ke kanan kaki ya. Tangan yang satu pegang ini tangan ibu, nih nadinya ya. Kita cek apakah yang kita dengar nadi ibu atau nadi janin, jantungnya janin. Kalau sama yang kita raba dan kita dengar berarti salah. Tapi ya nadi ibu. Tapi kalau tidak sama, ini lebih cepat yang di perut, berarti sudah betul posisi nadi. Nah, jadi kita dengar ini belum dapat, pindah kan? Oh, sudah dapat ini. Sudah beda dengan ibu. Baru lepas pada saat mau hitung, lepas tangan kita yang di jari ibu, di tangan ibu. Ini dilepas, tidak boleh kita dengarkan sambil dengar sambil raba yang mana mau dihitung. Jadi ini tempel di janin, punggung janin yang di sini dilepas tangannya ya. Baru kita ukur selama 1 menit full. Seperti itu. Kemudian kalau pakai Doppler, kasih jeli nanti. Kemudian saya dipuki ya, kita raba, tempelkan ini Dopplernya. Kemudian kita naikkan ke atas, cari di mana bunyi JJ yang paling keras, namanya punktum maksimum. Di mana dia? Kalau misalnya dia di sini, masih kurang jelas. Di sini naik sedikit, tapi kita yakin punggungnya di kiri, ya. Kita raba pelan-pelan. Sambil ini juga kita bisa tahan supaya posisinya stabil ya. Ini janin di dalam kan rahim itu luas ya. Kemudian sudah dapat yang paling keras di antara yang lain. Nanti kita lihat di sini di layar muncul rata-ratanya berapa. Seperti itu. Oke? Jadi jangan dikasih jeli satu perut. Sisi yang kita yakin di situ punggungnya saja. Baru kita tempelkan lenek. Jangan cuma dari sini ke sini. Susuri dia, cari pelan-pelan. Kalau kamu yakin di kiri, carilah di mana DP punggung di sebelah kiri ini. Begitu sampai yakin bahwa itu DP posisinya. Nah, kemudian selanjutnya di perineum. Perineum ini kita tanyakan beberapa hal karena biasa di puskesmas mereka tidak mau buka celana. Atau kalau misalnya bisa kita lihat apakah ada jaringan parut, varises pada vagina, ada benjolan, ada kutin misalnya. Kalau ada kutin berarti ada IMS ke ibunya ya, kondiloma acuminata. Ada tanya ke ibu ada keputihan tidak, ada perdarahan tidak. Kalau keputihan ada, bagaimana konsistensinya, apa yang ibu rasakan ketika keputihannya keluar, misalnya rasa panas, gatal, berbau, ya berarti itu keputihannya sudah infeksi ya. Terus kalau ada perdarahan kapan? Dia berbentuk spot saja, misalnya kayak bercak-bercak begitu, cuma 1 kali atau sering ya. Kemudian periksa juga ini di anusnya, apakah ada hemoroid atau tidak. Kalau ada hemoroid derajat di atas 2, biasanya itu sudah tidak dianjurkan untuk bersalin normal, karena nanti ketika mengedan otot-otot sphincter anusnya akan keluar lebih banyak. Nah, makanya penting untuk dinilai. Varises tadi kita cek varises di vagina, karena kalau ada varises kemudian perineumnya robek, perdarahannya susah dihentikan karena kaku kan. Kalau pada varises itu pembuluhannya dia sudah kaku. Jadi seperti itu untuk di perineum. Kemudian kalau dia ada IMS tidak boleh bersalin normal, harus dia bersalin. Iya. Nah, misalnya ini kaki ya. Kalau pada kaki, yang pertama cek udem, misalnya di kaki. Kemudian varisesnya. Kemudian kita juga bisa cek tanda Homan, say. Kemudian sebelum turun, kita kasih gantung kakinya ibu di bed, turun di sini, duduknya tergantung, baru kita refleks patella. Nih, kita cek refleks patella. Habis itu ibunya keluar, turunlah dari bed pemeriksaan, so tidak naik turun lagi. Jadi sebelum refleks patella itu paling terakhir, sebelum ibunya turun. Oke? Nah, selanjutnya mana sini? Sini. Satu orang. Ini kita mau ukur Lila ya. Lila, kalau ibunya nanti kena merah berarti dia terlalu kurus, harus naik ya berat badan. Kalau mau hamil, kalau lagi hamil sementara hamil harus naik. Caranya ini pitanya ada 2 ya, bayi dengan ibu.
Kemudian ini bahu mana ini? Ini di sini. Santai Bu, jangan lemas ya. Jangan tegang-tegangin. Nah, biasanya dia 32 ya. 32 bagi 2 berarti 16 kan? Iya. Ambil tengahnya, kita lingkarkan ini di tengah tadi. Cukup ya. Oh, berarti normal ya. Nah, kalau dia merah, pas dilingkar dia kena merah, berarti ibunya terlalu kurus. Kemudian nanti kalian tes. Nah, kemudian ada ini juga, ini kemarin saya ajarkan juga ke pasien. Kalau ini namanya biasa untuk mengecek hari taksir dan persalinan ya. Nah, jadi biasa di sini ada hari pertama, hari terakhir. Hari pertama, hari terakhir berarti dia saat ini haid, misalnya bulan September dia haid, pertama kali keluar menstruasinya, tapi setelah Oktober sudah tidak haid lagi. Nah, jadi namanya HPHT. Bukan hari terakhir ketika haidnya selesai, ya, tapi hari pertama. Misalnya bulan Oktober misalnya tanggal 1 Oktober dia HPHT. Jadi HPHT-nya berapa Bu 1 Oktober? Oke. 1 Oktober di sini ada HPL. Di sini dia perkiraannya akan lahir di tanggal 8 Juli 2026. Ya kan? Kalau pakai rumus nanti kita belajar ya rumusnya, mungkin tidak tahu. Nah, jadi di sini ada langsung bisa ketahuan, oh dia lahirnya akan di bulan berapa. Begitu. Nah, jadi kalau nanti Desember tinggal diputar-putar, Desember tanggal berapa, Februari tanggal berapa, baru lihat di sini. Ya. Yang penting tahu HPHT-nya. Biasanya ibu-ibu lupa, kalian tidak pernah catat. Nah, baru di sini ada pemeriksaan gula darah, ada masa subur, kemudian kapan harus USG dan sebagainya. Nanti ini kalian pakai. Silakan dulu. Kemudian kalau untuk sesudah dulu.